Oke sih. Nah, sekarang nih kita pengen diskusiin apa nih, Zi? Iya, tentang CV, Pak. Gimana sih? Nah, jadi saya sebenarnya masih bingung kalau CV sebaiknya ditulis dalam bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Oke. Aku jawab dulu ya, Zi ya. CV itu aturan paling atas, gitu ya. CV itu yang akan kamu gunakan untuk melamar ke perusahaan, ya. Satu, sesuaikan dengan permintaan perusahaan tersebut kalau ada permintaan. Paham nggak? Gitu. Jadi level Hmm. paling atas tuh adalah turuti lokernya. Silahkan dicek, di lokernya ada permintaan nggak? CV harus kan suka disebut tuh, CV harus berbahasa Inggris, CV harus berbahasa Mandarin, CV harus berbahasa Indonesia. Kalau itu disebut, ikuti. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak disebut gimana? Gitu. Kalau nggak disebut, mungkin kamu udah nonton video yang lain bahwa CV berbahasa asing itu lebih menarik. Lebih menarik. Oke, gitu. Bukan berarti CV berbahasa Indonesia nggak boleh gitu. Karena dengan menuliskan CV berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris gitu ya, ibaratnya kan kamu dalam tanda kutip itu pamer value-mu nggak sih gitu, kemampuanmu dalam berbahasa asing tersebut gitu. Nggak masalah. Ada loker pakai bahasa Inggris, kamu kirim bahasa Inggris nggak apa-apa. Ada loker pakai bahasa Indonesia, kamu kirim pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Serius. Tapi Oh, ada oke, loker oke. pakai bahasa Inggris, kamu kirim pakai bahasa Indonesia. Aku sih saran ininya jangan gitu. Gitu. Apalagi Oke. Pokoknya, kamu kan nggak cuma kalau ngelihat loker kan nggak cuma riset soal jabatan yang dibuka dan kualifikasinya ya, tapi kan riset juga terkait perusahaannya nih, gitu. Kalau kamu udah tahu ini perusahaan bisnisnya tuh seperti ini sudah global dan temanku yang udah dikerja di sana juga misalkan pindah-pindah gini gitu, kliennya pakai bahasa asing bla 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 gitu ya. Ya kenapa kamu nekat dengan bahasa Indonesia ibaratnya kayak gitu? Bukankah itu adalah salah satu tempat kamu untuk memamerkan diri dengan berbahasa asing gitu ya? Ingat nggak wajib, tapi tadi urutan paling atas hierarkinya adalah ikutin kalau ada arahan gitu. Kalau diminta CV oke. harus berbahasa ini gitu. Tapi kalau nggak diminta, pamer aja sih, nggak apa-apa bahasa Inggris gitu. Aku pernah review CV Hmm, bahasa-bahasa lain yang aku juga nggak tahu gitu. Itu ibaratnya caramu pamer. Nggak perlu nulis di skill tulisan bahasa Inggris gitu. Kalau CV udah berbahasa Inggris udah oke gitu gitu ya Zia gitu. Silakan oh, oke. dicek dulu aja, ini jawaban versi ku lah paling enggak ya yang sekarang gitu. Nanti kalau kamu ada versi lain mungkin aku yang salah, aku tolong dikoreksi gitu. Tapi intinya seperti itu, ikuti yang ditulis. Kalau nggak ada, kalau bisa pamer kenapa enggak gitu sih. Oke, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak, jawabannya. Oke, thank you. Apalagi nih sih, ayo kita diskusi aja loh Zi. Kamu santai, ini aku nggak ada makanan ya. Kalau ada makanan aku sambil makan Iya, saya juga santai kok, Pak. ya. Apalagi Iya, tuh. terus saya juga mau tanya soal Hmm, CV kreatif. hmm, Kalau CV kreatif yang desainnya beda-beda ya, bukan yang CV yang ditulis formal begitu aja, itu harus disesuaikan sama pekerjaan yang dilamar atau gimana Pak? Soalnya kan saya kebetulan bidangnya finance admin nih Pak. hmm. Apa perlu pakai desain CV kreatif atau CV yang biasa aja gitu Pak? Jadi kayak gini sih, kalau aku ditodong gitu ya ibaratnya. Mau lebih bagus CV desain, CV kreatif atau CV ATS gitu ya. Aku bakal Ya. bilang CV dua-duanya ini bagus tergantung strategimu gitu. Oke. Dulu CV yang desain jauh lebih powerful daripada ATS. Sekarang ATS lebih powerful, ikuti aja gitu. Tapi apakah dengan desain itu salah? Enggak. Tapi biasanya gini, kesalahan orang bikin CV desain tuh gini. Satu, desainnya tuh pakai template dan dia lupa bahwa desainnya itu bisa di-adjust. Adjust tuh gini loh, kan banyak ya template-template ya gitu. Yang template-template CV lah, yang kamu tinggal input-input doang gitu ya. Desainnya udah jadi gitu ya Ji ya. Udah ada gitu. Orang masukin tapi dia lupa. Kamu tuh bisa mengatur, oh ini kok fontnya aneh ya. Oke, desainnya kayak gini tapi fontnya aku ganti. Atau oh ini spasinya kok kegedean ya, aku ganti. Oh kok hurufnya warnanya aneh ya, nabrak ya, warnanya kayak begini. Oh ya udah aku jadiin hitam.
oh ini kok desainnya terlalu rame ya, oke aku kurangin gitu. Dia tuh lupa bisa mengadjust itu gitu. Tools untuk membuat desain itu toolsnya tetap tools, tetap alat gitu ya. Ada alat masak, alat masak. Kira-kira alat masak itu ya akan memasak sesuai yang dia inginkan sehingga kita dipaksa untuk memakan apa yang dia lakukan, apa sebaliknya kita punya ide mau masak apa, terus kita pilih alatnya mau kita apain. Yang kedua dong, ya enggak? Alat itu ngikutin yang punya ide, ya enggak? Gitu. Jadi jangan kebalik gitu. Jangan kebalik. Ini aku sekalian jelasin ke teman-teman yang nonton. Banyak CV yang aku review. Loh ini kenapa spasinya kegedean? Kok fontnya begini? Iya Kak, dari titnya gitu. Dari itunya gitu. Dari aplikasinya gitu. Lah kan kamu manusia. Kok kebalik? Kok nurut-nurut aja gitu. Ininya kok begini ya? Iya Kak, udah nggak cukup dari sananya gitu. Loh, bikin lagi kan bisa gitu. Loh ini kok gini? Jadi aneh gitu. Walaupun itu template, kita itu bisa online, pakai kreativitas kita ya, kreativitas nggak masalah, tapi ingat, mau pakai desain atau pakai yang ATS gitu ya, dua-duanya itu sama, intinya itu ingin mengekstrak, mengeluarkan kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Kata kunci yang ada di CV itu akan dalam tanda kutip, itu adalah kamu tuh, karaktermu tuh kayak gimana, kompetensi kamu gimana, kualitas kamu kayak gimana gitu ya, kata kuncinya. Dari lowongan kerja diekstrak, ini loh, untuk posisi ini tuh dia butuh kualifikasi seperti ini. Harapannya kata kunci ini banyak yang match gitu. Walaupun yang ATS didesain pakai di filter pakai sistem, yang desain di filter pakai mata, dua-duanya menginginkan agar mudah dibaca dan dipahami, ya kan? Mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah ditentukan. Kamu tuh sebenarnya mampu atau enggak, cocok atau enggak, punya potensi atau enggak gitu. Coba kalau desainnya terlalu ramai, akhirnya malah fokus utamanya harusnya orang kagum sama kemampuan kamu, karena desainnya berlebihan malah annoying gitu ya, nabrak bentuknya, nabrak berlebihan gitu. Itu sehingga seperti itu. Tapi kalau aku ditanya detail lagi, tapi kalau harus milih Kak, nggak boleh milih Canva, mau yang desain tadi ya pakai Canva dan lain-lain gitu ibaratnya, atau pakai Corel Draw, pakai Photoshop gitu ya, atau pakai ATS. Kira-kira kalau aku disuruh milih yang mana gitu. Ini masing-masing pribadi. Aku suka yang desain sederhana. Itu aku. Ini bisa salah, nggak cocok. Kalau aku nggak cocok, jangan diikutin. Maksudnya gini, kalau kamu tahu perusahaannya itu tuh ikut kayak di kelas global, ini termasuk 500, 600, 700 perusahaan gede yang ada di seluruh dunia lah, ada listnya ya, versi macam-macam gitu. Ya jangan nantang pakai desain gitu. Tantanglah pakai HTS gitu. Kebetulan aja aku gitu ya, aku ngincer perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ini kayaknya perusahaan yang aku lumayan deket lah sama HR-nya. Aku tahu kalau CV-ku bakal diolah sama mata dia gitu. Ya udah aku pakai desain gitu. Tapi kalau mau main aman ya udah nggak apa-apa. Kamu pakai desain, kamu nyiapin desain sederhana boleh, nyiapin ATS boleh. Tapi kalau disuruh milih salah satu, itu udah preferensi masing-masing. Kalau aku tipe desain sederhana. Aku desain tapi pakai Word gitu. Aku ngedesain pakai Word gitu. Ya jatuhnya nggak ATS karena aku masih pakai foto gitu. Tapi kalau kamu mau pakai apa namanya, pakai Word dibikin ATS itu bagus juga gitu. Karena nggak masalah sih. Yang penting informasi di dalamnya aja. Kamu yang penting informasinya ya Pak. Gitu, sama caramu ngelamarnya gimana sih gitu. Udah tahu perusahaan ini nyeleksinya pakai ATS, masih nekat kamu pakai desain gitu. Ya jangan gitu. Jadi sebenarnya intinya ya pinter-pinternya kita aja ya Pak ya, untuk kira-kira menyesuaikan diri, melamarnya bagaimana, memberikan CV-nya bagaimana. Ya, karena pada dasarnya kan desain itu kan akhirnya dulu tuh awal mulanya itu kan desain itu kita macam-macamkan itu biar menunjukkan keinginan kita, rasa antusiasme kita ngelamar ke perusahaan itu. Aku bikin desain tuh menunjukkan aku niat loh ngelamar di tempatmu. Makanya aku bikin sebagus mungkin, sebaik mungkin. Gitu. Cuman banyak orang yang nggak sabaran, template, lupa desainnya itu bisa di-adjust karena dia cuma alat, lupa, akhirnya apa adanya, akhirnya jelek, maaf ya gitu. Informasinya bagus, desainnya jelek, orang baca juga nggak mood
gitu. Mendingan yang sederhana saja gitu. Tapi kalau mau main aman ya udah pakai ATS aja. Ada locker yang kamu, karena ibaratnya kalau mau aman nih zaman sekarang ATS aja udah gitu. Kalau mau aman loh ya. Kalau mau aman ATS aja udah semua. Yang mau pakai ini ATS itu malah lebih aman. Karena kalau kamu pakai desain nanti kebentur ini di ATS kamu nggak bisa gitu. Mental gitu. Kalau kamu udah sensi tahu peka mana ATS mana enggak ya boleh gitu. Tapi kalau kamu masih bingung ATS-in aja biar aman. Gitu. Tapi ingat ya ATS seutuhnya ya gitu. Ada orang bikin ATS bagus ternyata masih ditaruh foto. Gitu kan. Ya itu salah gitu. Ada ATS bagus tapi dia nulis ada bagian yang dia nulisnya tuh pakai insert apa namanya kayak text box gitu loh. Nggak boleh pakai text box gitu, nggak kebaca nanti. Atau mungkin formanya udah ATS tapi masih pakai bahasa Indonesia, nggak boleh juga. Kata kuncinya tuh disarankan pakai kata kunci bahasa Inggris, disaranin banget gitu. Gitu sih. Iya. Yang penting kamu tahu batasnya dulu, ATS kayak gimana, desain kayak gimana, lihat medan perangmu gitu ya. Aku mau pakai apa gitu ya. Terus kira-kira riset soal perusahaan ini udah pakai sistem ATS atau bukan. Perusahaan ini pakai ngefilternya tuh pakai alat ATS itu terus apa enggak. Oh, kadang enggak tuh, kadang rekruternya tuh buktinya gitu. Oh, rekruternya dia nggak pakai, ternyata rekruternya nggak pakai CV loh. Buktinya apa? Misalkan ada yang nulis tuh di LinkedIn gitu kan. Silahkan tinggalkan komen apa agar nanti saya kunjungi akun LinkedIn-nya. Itu malah nggak butuh CV itu sebenarnya di awal. Yang penting informasi di LinkedIn-mu malah bagus gitu kan? Gitu. Itu tuh strategi gitu. Ada momen di mana CV itu di awal nggak dibutuhin sebenarnya. Karena LinkedIn bisa mengeluarkan CV gitu. Ini contoh aja sih. Ini benar-benar memahami aja sih. Tahu alatnya, tahu medan perangnya gitu. Tapi kalau disuruh milih ya mau cari aman bikinlah ATS yang benar gitu. Kalau mau aman ya gitu. Ya Pak. Gitu. Oke. Aku sengaja kemana-mana dulu ya gitu biar nggak salah gitu. Karena di atas kertas ya orang yang dapat kerja dengan ATS banyak banget gitu. Ya kan? Orang yang dapat kerja dengan CV desain ya juga banyak banget gitu. Success story-nya dua-duanya ini ada gitu. Ya kan? Gitu. Karena masing-masing ya udah tahu strateginya, tahu nonjolin itu loh tadi keywords-nya gitu. Itu. Pak, saya mau tanya lagi. Boleh, mengenai CV sebaiknya itu dibikin diringkas menjadi satu lembar atau sebenarnya lebih dari satu lembar juga sebenarnya nggak masalah? Bagus. Jadi terkait dengan ini jawabannya adalah jangan bikin CV dengan mengejar halamannya. Ingat dulu itu. Jangan bikin CV dengan mengejar halamannya. Tapi kamu punya patokan cuma batasan bahwa CV cukup 3 halaman saja. Oke? Kalau berlebihan nanti biasanya nggak dibaca biasanya gitu. Kecuali ke halaman-halaman selanjutnya misalnya kamu paten kamu gitu misalkan atau yang luar biasa itu nggak masalah. Cuman jangan bikin CV lebih dari 3 halaman dan jangan bikin CV dengan ngejar halamannya. 2 halaman normal, 3 halaman normal, 1 halaman normal, tapi hati-hati. Ingat ya, 1 halaman itu normal tapi hati-hati. Kenapa? Kebanyakan orang bikin 1 halaman itu cuma ada 3 golongan. Pertama, dia memang tahu gimana caranya mempromosikan diri sehingga bikinnya itu memang ringkas. Oke? Jadi di 1 halaman itu ringkas dan informatif. Dan isinya udah berwarna-warni. Gitu. Tapi ada yang nomor 2. Dia orangnya hebat. Ya. Bikin 1 halaman, tapi dia ngejar halamannya. Akhirnya dia salah prioritas. Yang menurut dia bagus masukin, padahal informasi pentingnya nggak dimasukin dengan alasan, wah halamannya sudah tidak cukup. Karena yang dia tahu harus 1 halaman, gitu. Oke. Orang tipe pertama adalah orang yang paham cara nulisnya, kemampuannya banyak, akhirnya dia mampu menuliskan dengan singkat tapi informatif. Orang yang kedua kemampuannya juga banyak, tapi dia ngejar halaman, nggak tahu bahwa cara memprioritaskan dia itu salah.
sehingga yang dia punya pengalaman banyak salah ditulis, sehingga jadi terlihat bahwa pengalamanmu cuma segini, informasi pentingnya nggak tertulis, oke ya? Atau tertulisnya malah secara general. Atau orang yang nomor 3, mohon maaf nih, dia selama pengalaman hidupnya memang cuma ya sekolah aja, ini aja, sehingga dia udah nulis semuanya, ya cuma 1 halaman doang. Satu lembar. Iya, gitu. Nggak ada yang bisa dikejar. Orang ini nggak ada lagi kayak bisa tulis, mana organisasinya? Aku nggak ikut, Kak. Belum mana ininya? Ini cuma 1, Kak. Gitu-gitu. Jadi dia udah menuliskan segalanya, tapi akhirnya cuma jadi 1. Nah, ini ada 3 manusia ini nih. Secara simpel nih ya, dari mungkin ribuan CV yang aku review sejak 8 tahun yang lalu gitu ya. Kayak begitu. Cuma ada 3 ini aja gitu. Ada yang memang udah paham, ada yang baru setengah paham. Pahamnya itu adalah aku pahamin informasinya itu, Kak. Tapi yang setengahnya dia belum paham. Tapi ini kan nggak boleh, Kak. Aku nggak ada space gitu. Atau yang ini dia nggak tahu deh, ini aku nggak mau sebut lah yang ini lah. Gitu sih. Kebanyakan orang tuh ngumpul di tengah sini loh sih gitu. Gitu. Ini banyak nih yang di sini nih. Yang di sini juga banyak sih sebenarnya. Jadi CV dikirim ke aku review. Wah, Mas, ini nggak usah aku review, Mas, udah bener semua. Tinggal kamu coba cara pakainya gimana gitu. Banyak yang minta di review tapi CV-nya udah bagus, nggak bakal aku apa-apain itu. Tapi yang penting adalah ini sih. Pokoknya jangan pernah ngejar halamannya. Misalkan gini. Ini ada orang fresh grads gitu ya. Ada orang experience. Oke. Kalau kamu itu lulusan baru fresh grads gitu, pastikan CV-mu itu sudah mempromosikan diri terkait dengan keseimbangan prestasi akademis dan non-akademis. Kalau kamu udah nonton videoku yang aku upload, pasti tahu ini. Oke. Seorang fresh grads itu harus memamerkan prestasi akademis dan non-akademisnya. Seolah-olah tuh kamu ngomong sama aku yang gini loh. Pak, ini loh Pak, ini saya lulusan jurusan ini dengan IPK sekian, universitas ini. Keren kan? Gitu. Tapi selain saya sibuk punya prestasi secara akademis seperti ini loh, saya juga ada prestasi non akademis, saya ikut magang ini itu, saya ikut organisasi kepanitiaan ini itu, saya ikut lomba ini itu. Sehingga itu tonjolkan gitu sih. Kalau menonjolkan 2 ini nggak cukup ada di 1 halaman, ya jadiin 2 halaman, why not gitu. Itu ya. Gitu. Ya, paham, Pak. Ada orang yang punya pengalaman kerja nantinya gitu. Orang punya pengalaman kerja, dia harus sangat menonjolkan pengalaman kerjaan dia di masa lalu. Lebih dari sekedar menyebut nama perusahaannya apa dan jabatannya apa. Dia harus menunjukkan job desk detailnya dia di sana apa gitu. Terus yang selanjutnya yang penting juga adalah prestasi dia selama menjabat di sana apa. Nah, itu kan pasti akan ada penjabaran tuh di situ dengan gayanya masing-masing tentunya. Yang aku yakin kalau pengalaman kerja dia itu bagus banyak, pasti 1 halaman itu nggak cukup. Gitu. Kalau memang dia memang organisasinya juga banyak, jadi sejak dulu tuh dia aktif di organisasi macam-macam, di kerjaan juga bagus, berprestasi, tahu detail, apalagi dia memang ada di karir path yang bagus gitu. Nulis 1 halaman itu, ya itu kemungkinan ya ini tadi. Kalau dia jago ngedesain 1 halaman cukup. Tapi kalau memang wah ini informasinya masih kurang banyak, dijadiin 2 halaman nggak masalah gitu. Yang penting fresh grade itu pamerkan prestasi akademik dan non akademikmu. Kamu sebagai orang yang punya pengalaman kerja, tonjolkan prestasi dan kemampuan teknismu selama bekerja di masa lalu beserta skill-skill pendukungnya kalau kamu ikut pelatihan, training apapun gitu. Ini yang lebih ditonjolin ke arah sana gitu. Sehingga aku balik lagi ya kesimpulannya, jangan mengejar halaman. Oke, Pak. Oke. Apalagi yang mau didiskusiin? Kalau ini sih yang jadi pertanyaan saya itu Pak mengenai CV. Terus sama soal surat lamaran kerja Pak. Sebenarnya kalau surat lamaran kerja itu perlu nggak sih Pak kita juga menjabarkan kayak skill kita, karena kayak biasanya saya baca di internet surat lamaran kerja juga kayak jelasin sekilas kayak saya berpengalaman selama 5 tahun jadi seorang admin. Padahal kan hal tersebut udah bisa dilihat di CV, karena kan biasanya HRD juga sekaligus meminta CV ketika minta surat lamaran kerja kan Pak. Oke, jadinya apa itu masih perlu? Jawabannya perlu, karena itu bagian dari surat lamaran. Aku kasih penjelasan dari awal ya sih. Di CV itu ada yang namanya ringkasan, summary kita. Kalau di LinkedIn namanya about, tentang saya gitu ya. Paham ya? Gitu.
Ringkasan CV itu biasanya menyantumkan apa? Ini udah sering ada di video yang aku upload, kamu bisa nonton dari teman-teman yang belajar yang lain. Bahwa summary CV, ringkasan CV ini adalah bagian ya yang biasanya tuh recruiter gitu atau mungkin aku user gini yang aku akan baca pertama kali. Gitu. Itu isinya apa? Itu adalah ringkasan CV kamu yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Ada mungkin kalau kamu sebenarnya itu 5 pertanyaan, 5W1H itu harus ada di situ. Cuman aku persingkat jadi 3 hal. Kamu itu siapa? Kamu udah melalui apa? Dan akhirnya kamu bisa apa? Itu harus ada di bagian ringkasan CV ya yang ada di CV, paham ya? Jadi saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu ini sebagai sekian tahun, ini sebagai sekian tahun, ini selama sekian tahun. Saya memahami terkait dengan ini, yang didukung dengan keterampilan saya mengoperasikan ini. Selain itu, saya juga memiliki keterampilan atau kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang fasih, misalkan gitu. Itu kan adalah ada di ringkasan CV. Ringkasan CV itu dia bisa dipakai di banyak tempat. Salah satunya di surat lamaran kerja. gitu. Di bagian mana? Aku kasih tahu. Surat lamaran itu ya biasanya tuh dibagi jadi 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Paragraf kedua adalah ringkasan CV dan promosi diri secara singkat. Paragraf ketiga adalah penutup gitu. Penutup tuh ya macam-macam. Nah, aku jelasin. Paragraf pertama misalnya gitu. Karena ada tuh misalkan dengan hormat gitu ya. Perkenalkan nama saya ini dari universitas ini dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD sebagai DEFG berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh tanggal sekian melalui ini. Dah, kayak gitu kan paragraf pertama. Nah, paragraf kedua isi tuh pakai ringkasan CV. Saya merupakan lulusan jurusan ini. Saya memiliki pengalaman ini. Saya memiliki pemahaman ini. Pokoknya sih kayak ringkasan CV aja gitu kan. Terus habis itu sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2, 1, 2, 3, 4. Terserah lah 1, 2 macam-macam. Udah paragraf kedua itu. Ya kan? Paragraf ketiga penutup. Penutup tuh apa? Misalkan apabila Bapak itu misalnya tahu Bapak atau Ibu ya gitu. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui alamat email ini atau melalui nomor WhatsApp 1, 2, 3, 4. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kelar. Itu contoh ringkasan CV yang ditaruh di surat lamaran. Bisa di mana lagi ringkasan CV? No, ditaruh di bagian about di LinkedIn. Gitu. Gitu. Bisa kemana lagi itu kalau kamu ngelamar pakai Jobstreet tuh ada kotak kecil tuh berapa karakter? 200 sampai 300 karakter. Nah, tulis ringkasan CV. Terus nulis ringkasan CV bisa kepake mana lagi ya di interview. Silahkan perkenalkan diri gitu. Begitu ada orang nanya silahkan perkenalkan diri, jawab pakai ringkasan CV. Gitu. Ringkasan CV itu bisa dikasih kepala dan ekor, bisa dikasih awalan dan akhiran. Tapi ringkasan CV-nya itu baku harus ada. Nah, sekarang coba deh kalau aku nanya kamu, coba perkenalkan dirimu, terus kamu baca ringkasan CV-mu. Kalau aneh, berarti ringkasan CV-mu salah. Atau kurang tepat. Gitu. Karena ringkasan CV harus bisa jawab itu. Coba silahkan sih perkenalkan dirimu. Ya langsung kan sama kan tadi. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman ini. Sama sih yang diomongin. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan interview yang bisa dijawab pakai ini gitu. Simple kan gitu. Oke. Gitu. Gitu ya. Baru tahu kan? Baru tahu ya. Sebenarnya banyak orang tuh yang udah tahu, cuma nggak sadar aja. Memang kalau kita ngelihat bahwa ingat ya, proses interview itu adalah tahap paling susah dari semua tahap rekrutmen. Tapi kalau kamu udah sering mengikuti, sering tahu jawab pertanyaannya gimana, jawabannya gimana, nanti lama-lama kamu ada pola. Kok aku ngomong begini ya? Kayaknya tadi aku ngomong begini di mana ya? Oh iya di sini. Akhirnya diruntut, baru nanti kamu sadar, oh ternyata di ringkasan CV kok aku ngomong gitu awal mulanya tuh ringkasan CV.
Jadi kalau yang kasihan itu ringkasan CV-nya salah, akhirnya apa? Waktu ditanya di surat lamaran kamu bingung ngomong apa, di LinkedIn diisi apa, kalau ada promosi diri kayak di Jobstreet gitu isi apa, atau kalau kamu ngelamar lewat website kan kadang suka ada tuh suruh ada perkenal apa promosikan diri juga, isi apa di interview, silahkan perkenalkan dirimu, jawabannya apa. Ya, karena sejak awal belum bener sih gitu. Ini tuh cuma pola doang sih gitu, metode aja gitu ya. Dan aku sengaja jelasin secara nggak langsung karena biar semua yang nonton juga teman-teman semua pada tahu ya gitu. Ini tuh berpola dan ini cuma satu contoh gitu. Kalau mau contoh yang lain ya nanti tonton YouTube aja, tinggal aku upload aja gitu. Masih banyak yang aku pengen bahwa hanya dengan membuat suatu bagian di CV bener, kamu bisa taruh kemana-mana. Bahkan sampai jawab interview, bahkan sampai nanti kalau ada interview tahap akhir gitu, ada itu di dalam CV. Semua tuh berdasar dari CV. Jadi jangan asal template aja gitu. Gitu ya sih ya. Menarik. Menarik kan gitu. Itu luar biasanya CV itu di situ. Menarik. Cukup jelas Kak penjelasannya. Udah rada kebayang ya gitu. Iya. Oke, terus apa lagi? Bagian apa lagi? Bagian udah Pak itu aja sih, sudah cukup yang jadi pertanyaan saya. Oke, yang general udah cukup. Mungkin aku sekarang masuk ke yang spesifik ya Zi ya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke spesifik, yang general aku kasih kesimpulan dulu Zi, bahwa jangan pernah ya yang namanya membiarkan kita bikin nyiapin dokumen macam-macam, kalau kita nggak yakin langsung kita kirim aja. Kita harus nanya, oke? Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita nggak tahu, kita belum nanya, tapi kita ngerasa kayak kok ada yang aneh ya, aku ngelakuin ini terus kok hasilnya sama saja, kok hasilnya nggak ada respon misal, atau kok hasilnya aku mentok cuma di interview, atau cuma psikotes, pasti kan ada yang salah gitu kan. Coba dicek lagi, mungkin bukan dokumennya yang salah, tapi cara kita menggunakan dokumen ini gitu kan. Gitu. Mungkin bukan pertanyaannya yang salah, atau mungkin jawaban kita yang kita maksud bener, cuma penyampaiannya aja yang kurang tepat gitu. Kalau kita itu belum tahu, belum yakin, bisa nanya ke sesuatu yang nggak bisa interaktif, nanya Google kan searah ya gitu. Gitu. Atau mungkin yang kayak gini nih, kita diskusi, tanya ke grup itu tuh grup yang super rame tuh, itu sekarang jadi grup paling rame di antara semua grup ya gitu, menyenangkan sekali gitu. Itu paling gitu ya sih ya gitu. Aku ngomongin yang general udah cukup, sekarang aku ngomongin yang spesifik ya.